Sampai bapak saya bilang, kalau ada orang seperti orang Arab ngalim, itu semuanya hanya menjual agama. Hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air dimanapun Anda berada, Alhamdulillah bisa berjumpa kembali dengan kami channel Bejontonya Akhirat. Mbah Mufid setelah sekian lama tidak muncul di layar media sosial, beliau muncul lagi bersama Kiai Ubaidillah Tamam. Beliau adalah seorang dosen. Beliau berdialog, beliau bercerita tentang pengalaman beliau. Beliau adalah keturunan Trah Sambernyowo. Beliau bercerita tentang setiap kali mbahnya itu didatangi orang yang bertampang Arab, hidungnya mancung, terus pakai gamis, pakai daster itu, wah besoknya ditangkap Belanda. Kalau 1-2 kali itu mungkin kebetulan, tapi selamanya seperti itu, sering kali, sehingga bisa merumuskan, oh berarti mereka bekerja dengan Belanda menjadi mata-mata, kan begitu. Itu sebenarnya itu kalau kita kaitkan dengan sejarah, ini sesuai dengan fakta yang terjadi. Bahwa pengkaburan sejarah bangsa dan bernegara kita, pembelokan sejarah, mendistorsi sejarah bangsa kita, ini salah satu strategi kaum penjajahan. Biar kebanggaan warga pribumi itu hilang. Biar mereka tetap dalam inferior, tidak mampu move on, tidak mampu bangkit untuk membangun peradaban di buminya sendiri, di negaranya sendiri. Mereka akan fokus menjadi jongos, dikerdilkan, dibuat tidak berdaya, dibuat otaknya itu mandul. Jadi apa yang disampaikan oleh Mbah Mufid, ya karena beliau kesepuan, jadi kadang apa yang disampaikan beliau itu ya ngeri-ngeri sedap. Karena beliau kesepuan. Ya kalau istilah wong Jawa itu kalau ngomong itu tok ngol. Tapi kami bisa menangkapnya sinyal-sinyal yang disampaikan dari beliau, dan kami berusaha untuk mengolahnya, menjadikan renungan, tentunya kan seperti itu toh. Beliau sebenarnya itu paham, cuma untuk menyampaikan kadang dengan bahasa-bahasa yang kadang kasar dikit lah, tapi tidak apa-apa, karena beliau kesepuan, ya sudahlah, kita maklumi saja. Beliau menceritakan kisah mbahnya yang sering ditangkap Belanda, tapi sebelum ditangkap itu pasti ada orang yang berwajah Arab yang datang kepadanya. Bahkan sampai mbahnya itu mengatakan, anu le, kuwi kudu turunane nabi le, turunane wong Yahudi. Sampai begitu. Dan kami yakin apa yang disampaikan oleh Gus Mufid itu, Kiai Mufid itu, Mbah Mufid itu bukan mengada-ngada. Itu sesuai dengan realita. Bahkan tahun dulu itu sudah diberi warning seperti itu. Kalau hari ini jebol tes DNA mereka itu ternyata haplogrupnya G, sebenarnya itu kan bukan sesuatu yang mengagetkan lah, karena ya wajar lah, sebenarnya wajar lah. Sesuatu, bukan sesuatu yang baru, ada kisi-kisinya dulu lah. Tempo dulu itu sudah disampaikan, ya seperti Mbah Mufid menyampaikan itu semua. Itu menarik ini. Nah, untuk lebih jelasnya kita dengarkan bagaimana kisah dari Mbah Mufid. Ini ada yang ketinggalan. Mbah Mufid di situ itu memotivasi kita semua. Silahkan beri kami 10 peluru, 1 kami tembakkan ke Belanda, yang 9 kami tembakkan ke pengkhianat. Nah, ini sebenarnya itu majlub. Ini semacam tamparan keras lah buat mereka-mereka yang mengaku NKRI tetapi menjadi pengkhianat
di dalam NKRI. 1 peluru kami tembakkan ke Belanda, 9 peluru kami tembakkan ke pengkhianat. Wah, ngeri kan? Ini loh seharusnya itu seperti ini. Kita hidup ini tumpah tanah negeri kita. Kita mau-maunya dijadikan jongos, dijadikan bleketiran ibaratnya. Harus bangkit dong. Kita dengarkan bagaimana Mbah Mufid menyampaikan kisah-kisah bersama kakek-kakek beliau. Menarik ini. Tapi pendatang. Mbah Ridwan juga begitu. Wong alim pendatang bukan pribumi. Yang inteli Mbah Ridwan. Ya. Sing nangkep pun juga itu. Intelnya orang-orang pendatang. Terus punya keyakinan bahwa orang-orang itu bawaan Belanda dan menerus sampai DITI pun juga orang Belanda. Sampai bapak saya bilang, kalau ada orang seperti orang Arab ngalim, itu semuanya hanya menjual agama. Hati-hati. Karena Mbah Ridwan, waktu Pak Bung Karno mau pendatang mau dikembalikan ke tempatnya, Dideportasi istilahnya. terus Mbak Wahab yang menekan tidak boleh. Itu Mbak Ridwan kecewa. Karena itu jelas orang Yahudi, jelas warisan penjajah yang mendirikan barisan-barisan, kata barisan-barisan kompak Robitoh Alawiyah tahun 1928 mendekati Pancasila. Berarti nekol ya, Mbah. Kayak seperti sejarah mengulang. Iya. Zaman Mbah Ridwan itu kan bersamaan dengan Mbah Abbas di dalam pasukan Hizbullah. Sekarang Mbah Mufid bersamaan dengan cucunya. Namanya sama, yaitu Gus Abbas. Seperti mengulang sejarah ini, Mbah. Sama-sama. Apa yang Mbah Mufid rasakan begitu bertemu dengan Gus Abbas, notabene sama-sama cucu pasukan Hizbullah dalam satu perjuangan sekarang ini? Ya, pertama Abbas pertama ya saya agak rasa ketakutan, istrinya juga masih saudara dengan Lutfi. Ya ke sana, soal ya minta maaf. Ampun Mbah, istri saya kalau mendengar YouTube yang jenengan muni-muni. Kita itu lama-lama Mbah Abbas rawuh, engkau kan kayak bener. Lewat mimpi ke terus akhirnya alhamdulillah ya ada cerita ditemui Kanjeng Nabi, kita cerita hanya 4 mata. Masa diberi mawon dirawi nah dari Kanjeng Nabi tak boleh ngeteke raskal sabillah nanti itu rias dengan bungcapi sami do meriki dan ngeteke raskal sabillah mungkin berarti apa ngopo dan itu berarti ada kecurigaan Mbak Alawi buatan kecurigaan Mbak dengan dawuh jadi kon jenengan ngoten niku berarti paling berani wong sak Indonesia sak sewa wanti pres. Mas niki alhamdulillah dipanggih ke Mbah Lu ngoten mawon. Dengan gula tumut. Jadi tidak ada cerita yang lain. Dua tumut akhir akrab. Terus ya jangan lupa mereka nggih. Wong nggih diambungi ya alhamdulillah. Saya bukan karena dia imat, bukan karena ya saya pidato ya juga itu. Jadi Mbah Mufid melakukan gerakan ini itu betul-betul ada hubungannya kesejarahan, betul-betul penjajah dan bekas-bekas penjajah harus bersih supaya Indonesia ini betul-betul merdeka, ngoten Mbak. Oke. Lah Utsman bin Yahya itu siapa ta? Cawe Pak saya, Marga bin Yahya bongkar kubure. Bosok. Utsman bin Yahya pernah dibongkar zaman Gubernurnya Ali Sadikin. Pernah dibongkar ya? Dibongkar. Gosok tanpa bekas, mungkin hilang jenazah.
ngalime wong-wong kae iki gun-gun ngapusi. Tidak ya awak-awakmu. Tidak pakai ilmiah, enggak pakai segala macam. Dan saya sudah teruskan orang yang alim-alim. Saya dobrak. Alhamdulillah banyak yang berani dengan Habib Yahya sekarang. Itu saja. Sekarang yang lain. Akhirnya saya ikut. Sekarang apa kata Gus Abbas, saya ikut. Kultura saya bisa dirubah. Tidak bisa dirubah oleh siapapun kecuali Gus Abbas. Saya sudah perang-perang itu saja. Wong kaya anake wong tukang perang. Tapi nek wis didhawuhi ada komando mati-mati syahid. Nek mati dewi-dewi wallahu a'lam. Karena wa syahid rombongan ya ada. Wong ning swarga iki apa-apakno rombongan. Sekarang ini memang ini kok Mbah napa sudah mulai banyak melalui jalur ilmiah. Kalau Mbah Mufid kan memang jalur firasat dan kekuatan pikiran melanjutkan perjuangan Mbah Ridwan, sehingga nitis semangat Mbah Ridwan melawan kolonial itu menitis lahir kembali ke semangat Mbah Mufid melawan bekas-bekas kolonial barangkali. Oh jelas jejak-jejak kolonial gajah. Lah memang ingin menguasai. Lah sekarang pun ikut yang pendekatan ilmiah itu banyak yang menyaksikan memang betul-betul telah terjadi pembelokan sejarah makam-makam para leluhur Nusantara. Dan ini artinya kan kejahatan itu tidak hanya dirasakan Mbah Mufid, tapi juga dirasakan secara ilmiah. Ya datang ke Umar Mutahar Semarang. Lutfi bin Yahya kok bikin makam Syekh Jumadil Kubro, itu tujuannya apa, Bib? Pendadi pripun Pak Mufid? Menggah Mbah Mufid gerakan Sabilillah, gerakan Kiai Imad dan dalam perdebatan nasab ini nanti titik akhirnya pun seperti itu. Menurut saya keyakinan yang ada suwan-suwan ini sepuh senajan pun sida nek kula pun yakin wali iki Kanjeng Nabi kekasih Gusti Allah tukang nganyang. Jajan umpamane roh illa qalillah Kanjeng Nabi tukang nganyang. Itu ya dinyangkir Kanjeng Nabi ya. Nyatane yo Syekh Abdul Qadir Jailani aja kodrat sing medun neng dunia iki diliwatke nang arepku. Gila mana iki. Pancen sowan-sowan makam nggih. Sowan Syekh Sinar tetep nang perang. Sowan Mbah Hajar Saloka nggih perang. Sowan Syarif Muhammad Kebusuan Ageng Pengkin nang perang. Mugi-mugi perangnya perang ilmiah Mbah, kesane perang. Perang keilmuan. Nek perang keilmuan kan Kiai Mat saya aja yang maju lah ya. Alam mau niku bahkan kan nanti ke Yahudi. Tapi memang ala kulli hal mempertahankan bangsa ini dengan segala kemungkinan harus siap pancen Mbah. Harus siap dan memang harus dipersiapkan. Nah, kalau bisa dengan cara yang baik, kalau tidak bisa pada akhirnya Laskar Sabilillah akan berfungsi di sana. Siapkan peluru 10, 1 untuk Londo, 9 untuk pengkhianat. Itu panglimane Laskar Sabilillah kan udah begitu. Tapi di luar dugaan kan, masyarakat Indonesia ini di tingkat bawah itu menyambut dengan penuh semangat gerakan antusias. Gerakan untuk kesetaraan melawan hegemoni tanpa Alawi yang dilontarkan oleh beberapa mubalek Habib yang begitu jumawa, arogan di sosial media punika. Masyarakat banyak yang mendukung itu. Di luar dugaan itu di sosial media punika. Subhanallah.